Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mutia Safira Lisandi dari kelas manajemen 23C dan nomor NPM saya 234111028. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa topik inovasi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian inovasi manajemen, yang kedua tujuan inovasi manajemen, yang ketiga fungsi inovasi manajemen bagi perusahaan, dan yang terakhir aspek-aspek kunci inovasi manajemen. Inovasi manajemen. Apa itu inovasi manajemen? Inovasi manajemen adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasikan ide-ide baru dan konsep yang inovatif. Ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya produk, proses, atau bisnis dalam proses inovasi. Inovasi dapat dilakukan dengan cara membuat perubahan yang signifikan dalam produk atau proses bisnis, sebagai contoh dengan mengubah formula produk, proses produksi, atau menambahkan fitur baru pada produk. Namun, inovasi juga dapat dilakukan dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dalam model bisnis, seperti menciptakan bisnis baru yang didasarkan pada teknologi terbaru atau mengubah proses bisnis yang sudah ada. Secara umum, inovasi manajemen dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan dapat bersaing di dalam pasar yang selalu berubah. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya dengan menciptakan inovasi yang baru dan mengimplementasikannya dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa inovasi bukanlah sebuah proses yang dapat selesai, tetapi merupakan proses yang terus-menerus dan harus dijalankan secara berkelanjutan. Beberapa tujuan inovasi manajemen, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, dan mengembangkan perusahaan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan satu persatu tentang tujuan inovasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan. Melalui implementasi ide-ide dan konsep inovatif dalam produk, model, atau proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keuntungannya. Ini dapat dilakukan dengan cara mengubah produk atau proses yang sudah ada, atau dengan menciptakan inovasi yang berbeda dalam model bisnis. Inovasi-inovasi tersebut nantinya diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan penjualan. 2. Meningkatkan daya saing. Inovasi manajemen dapat membantu menciptakan produk atau layanan yang unik dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Inovasi dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang selalu berubah, dapat membuat produk atau layanan yang lebih baik daripada yang ada di pasar, serta dapat membuat perusahaan menjadi lebih dikenal di pasar. 3. Mengembangkan perusahaan. Tujuan akhirnya adalah perubahan dan mengembangkan perusahaan dengan lebih jauh lagi dengan cara menghasilkan model bisnis baru dan menciptakan produk layanan atau teknologi baru yang dirancang untuk pasar yang terus berubah. Selain itu, inovasi manajemen yang tepat juga dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dan keterlibatan karyawan. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi inovasi manajemen bagi perusahaan. Ada 5 fungsi inovasi manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sudah sangat jelas terlihat dari pengertian dan penjelasannya, inovasi manajemen sangat berpengaruh pada kualitas dari produk dan layanan pada perusahaan. Produk dan layanan yang selalu disisipkan sebuah inovasi mengikuti tren, perkembangan zaman, serta kepribadian market akan membuat kualitasnya semakin membaik. Hal ini tentu akan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan untuk semakin kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang menawarkan produk serta layanan yang serupa. 2. Membantu tim jadi lebih produktif dan efisien. Motivasi kerja karyawan datang tidak dari satu atau dua faktor yang disediakan oleh perusahaan, tapi motivasi mereka akan jauh lebih baik apabila perusahaan melakukan inovasi sesuai dengan keinginan. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan inovasi manajemen, maka kita bisa mengerjakan berbagai hal dan menghasilkan output dalam waktu yang singkat. Dengan inovasi manajemen yang tepat,
Hal ini akan memudahkan kita dalam mengendalikan berbagai hal sehingga kita bisa menggunakan waktu bekerja secara efektif dan efisien. Bahkan, suatu saat inovasi akan menciptakan karakter pemimpin yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Seiring dengan kualitas produk yang semakin bagus dan tim yang termotivasi, kepuasan pelanggan lama dan baru akan semakin tinggi. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan menciptakan citra bisnis yang bagus di mata pelanggan dan membuat mereka dengan mudah merekomendasikan produk dan layanan ke orang lain tanpa harus diminta terlebih dahulu. 4. Memperluas market. Setiap bisnis pasti menginginkan dan mengharapkan adanya perkembangan atau perluasan market, karena luasnya market perusahaan akan berbanding lurus dengan pendapatan bisnis yang juga meningkat. 5. Menstabilkan kondisi keuangan perusahaan. Pada beberapa perusahaan yang masih memiliki masalah pada keuangan yang tidak stabil, inovasi manajemen akan menjadi solusi yang tepat. Karena inovasi manajemen yang juga meliputi inovasi organisasi, ini memang akan dapat mengubah kebiasaan finansial lama yang buruk. Jadi, saat manajemen ini diterapkan, maka akan terciptalah kebiasaan keuangan yang semakin membaik, sehingga perusahaan dapat melakukan reduksi biaya atau pengeluaran secara dramatis. Dan yang terakhir, kita masuk pada aspek-aspek kunci dalam inovasi manajemen. Ada 4 aspek kunci dalam inovasi manajemen. Yang pertama yaitu kapabilitas. Aspek pertama dalam inovasi manajemen adalah memiliki kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan menerapkan ide baru proses inovasi. Hal ini meliputi kompetensi teknis, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi yang tercipta. Kemampuan ini juga termasuk dalam keterampilan dalam mencari dan mengevaluasi ide-ide baru, serta dalam mengomunikasikan dan mengembangkan ide-ide tersebut menjadi produk atau jasa yang dapat dijual kepada pelanggan. Sehingga perusahaan tersebut juga bersifat multifungsional yang mana terbuka dalam mengembangkan ide-ide inovatif. 2. Struktur. Struktur adalah bagaimana perusahaan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi inovasi yang sudah tercipta, termasuk dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Hal ini termasuk dalam pembuatan sistem yang mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasikan ide-ide inovatif, serta dalam pembuatan struktur organisasi yang mampu mendukung proses inovasi. Aspek ini diperlukan agar segala pihak dalam perusahaan memiliki kesamaan pemahaman dalam suatu hal. 3. Budaya. Budaya adalah nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam perusahaan yang dapat mendukung atau menghambat inovasi. Aspek budaya inovatif ditentukan oleh budaya perusahaan yang mendorong inisiatif, kreativitas, dan risiko. Manajemen perusahaan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan pegawainya untuk berpikir kreatif dan memberikan dukungan untuk mengejar ide-ide baru. 4. Strategi. Strategi adalah bagaimana perusahaan memperkenalkan ide dan mengintegrasikan inovasi ke dalam rencana bisnis jangka panjang dan mencapai tujuan bisnisnya. Inovasi harus digabungkan dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan menggapai peluang. Hal ini dapat dilakukan melalui serangkaian metode pengembangan produk baru, efisiensi biaya, atau peningkatan layanan pelanggan. Baik, sekian penjelasan inovasi manajemen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.